Soalnya dekat dengan Candi Congkop dan Siman Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya mereview di makam. Ini ada sebuah fragmen arca ya, kayak bakalan atau gimana. Coba kita bersihkan ya. Kita ditemani sama Kang Ega atau Majapahit Studi Club. Ini kita membersihkan temuan. Ini termasuk temuan ya Mas ya? Iya, temuan arca. Arca ini. Arcanya coba kita identifikasi. Sulit kita identifikasi. Soalnya ini jarang sekali arca yang model kayak gini. Ini bakalan atau gimana ya? Ini kayaknya itu bentukan kayak bakalan Mas, belum jadi ini. Ini ada lubangnya. Ini ada lubangnya sebelah sini. Coba kita mau review di sini ya. Apakah ini batu nisan atau arca gitu ya? Ini kelihatannya kayak arca loh. Ini tangannya kayaknya. Ini sampai ngelumut gitu. Coba kita bersihkan ya, mereview di makam desa Kesiman ya. Kesiman Tengah ya Mas ya. Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ini ada sebuah benda purba. Kalau bilangnya ini benda purba loh. Jejak purbakala. Ini jejak purbakala. Ini menancap. Ini warga sendiri juga tidak tahu. Ya Mas ya. Ini bentuk arca apa atau apa, kita warga sendiri juga nggak tahu. Kita tadi menggali informasi juga belum ada yang mengetahui bentukan ini. Ini sejak dulu. Kalau bilangnya warga ini sejak dulu kala atau benda purba. Ini menempel, menancap di dalam tanah sampai ngelumut bertahun-tahun ya Mas ya. Ratusan ya. Bagi pemirsa, kalau yang tahu ya ini bentukan arca apa, nanti bisa kolom di kolom komentar ya Mas ya. Iya. Cuma kita ini menggali atau menyusuri jejak-jejak kekunoan yang di makam ini. Informasi dari warga tadi itu bilangnya itu arca yang menancap gitu aja. Ini ada bolongannya. Coba kita shot yang dari sini ya. Nah ini loh. Coba kita fokuskan. Ini dibersihkan sama Kang Ega. Ini kayak putus ya Mas ya? Iya, ini kepalanya, ini kepalanya putus. Ini kayak kepalanya memangnya putus. Iya. Ini kayak sedang duduk gitu loh. Iya, sedang duduk. Jadi ini tangannya memegang kedua lututnya ya. Iya. Nah ini lututnya, berarti ini bokongnya, berarti ini yang kita bersihkan ini. Bisa jadi ini bokongnya. Terus ini duduk di sini kursi. Terus ini bokongnya, ini duduk. Terus yang di belakang ini darah bias mungkin. Ada Mas. Nah ini nggak tahu ini sampai seberapa dalam yang terpendam di dalam tanah ini ya. Kita tidak tahu ini yang. Kalau liga nggak kayak gini Mas ya. Nah ini otomatis ini kalau arca ini duduk gitu ya, otomatis ini akan misalnya dirobohkan, maka di sini itu terlihat arca sedang duduk di sini. Terus di belakangnya itu ada ini. Di belakangnya itu ada ini. Kemungkinan ini itu makara ya, makara candi. Makara candi. Apa bagian dari pipi tangga candi. Tapi ini arcanya kok duduk ya. Kemudian kedua tangannya ini memegang lututnya ini, memegang lututnya. Nah, jadi ini seperti sosok arca wanita karena dadanya ini ada bagian yang menonjol. Cuman ini kepalanya ini terputus.
Apa Dewi Parwati, Mas? Dewi Parwati, kemungkinan Dewi Parwati. Tapi yang benar. Tapi itu kok goyang, Mas? Oke goyang. Berarti nggak terlalu dalam ya menancapnya. Dalam, tapi kan nggak mungkin kita jebol. Ini kan apa namanya? Nggak tahu. Cuman ini memang tidak ada gandengannya karena makam bagi-bagi itu di sini. Ini sendirian ini. Makam ini ditancapkan. Nah, ini kok ada lubangnya sampai sana. Ini fungsinya untuk apa ya? Lubang ke sana itu ya. Cuman lubangnya ini nggak tembus. Cuman ke sana. Yang belakang, Mas, itu sisi belakang itu polos atau gimana? Kelihatan sisi bawah ini. Ini adalah bagian bawahnya ya kalau apa namanya? Kalau di gebrakan. Ya, digebrakan. Digebrakan itu dirobohkan. Ya, kalau dirobohkan ke sana. Itu sesuai dengan arca ini berarti nah di sini aneh. Ini kotak. Terus arcanya sini menghadap ke sana. Membingungkan banget. Arca ini ya, kira-kira arca apa ya kira-kira? Bingung ya? Iya. Nah, ini kalau dilihatnya kayak bakalan atau belum jadi gitu loh. Bisa unfinished, bisa memang apa? Bisa unfinished atau belum jadi atau bisa jadi dirusak atau apa namanya rusak, artinya memang agar bentuk manusianya termasuk kepalanya ini sudah tidak dikenali lagi. Tapi ini menandakan ini fungsi lubang ini loh yang sangat misterius ini. Lubang ini fungsinya untuk apa? Iya, ini lubangnya itu nah, kemungkinan itu arca kepala ya. Ini mungkin yang kakinya ini. Nah, ini loh. Kakinya. Ini ternyata patokan gitu loh. Iya, dibuat batu nisan. Batu nisan ini. Berarti ini kepalanya, Mas ya? Ya, ini kepalanya, cuman memang lebih miring ke sana ya. Iya. Lebih miring. Memang ini iya jejak sebuah arca. Itu apa, Mas? Ya. Memegang kedua lututnya. Iya. Yang itu patoknya. Batu biasa. Iya. Batu biasa, batu pipi biasa. Batu pipi biasa, cuma ini jejak patah. Jadi jejak patah. Oh, berarti bekas pahatan ya juga ya? Iya, bekas pahatan. Difungsikan sebagai batu nisan termasuk ya, Mas? Iya, sebagai batu nisan. Termasuk ini kepalanya, yang sana tuh kakinya. Iya. Yang sini sisi selatan, yang sini sisi utara. Iya, betul. Arca ini atau arca bakalan ya, Mas ya? Ya, kalau bilangnya ini kemungkinan arca bakalan ya, Mas ya? Ya, kemungkinan ini arca bakalan bagian dari sebuah candi karena arca ini tidak berdiri sendiri. Arca ini itu bagian dari yang belakangnya ini, yang saat ini tertancap. Artinya di bagian bawah yang di dalam tanah ini bentuknya kita tidak bisa mengetahui. Soalnya lokasi apa? Arca ini atau makam ini berdekatan dengan Candi Cungkup. Jarak dari Candi Cungkup sini ke Siman Tengah berapa kilometer, Mas? Dari sini ke Candi Cungkup 100, 200-an. Ya, 500 meter. 500 meter. 500 meteran dari sini. Nah, gitu. Termasuk utara dari Candi Cungkup ya, Mas ya? Di utara Candi. Ternyata jejak-jejak peradaban kuno yang ada di makam Desa Kesiman Tengah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur ini menyisakan sebuah arca atau arca bakalan. Ini dugaan arca bakalan loh. Yang kepalanya ini terputus. Jadi ini fragmen dari tubuh arca dan bagian belakang yang entah apa fungsinya. Artinya arca ini bukan arca tunggal yang berdiri sendiri, bagian dari sebuah bangunan. Gitu lur, keterangannya Mas Ega. Kita ditemani Mas Ega atau Majapahit situ di klub mereview di Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ini juga ada batu yang sangat besar. Apakah ini rumah batu? Mas, ini kok gede ya? Watune lho gede. Watu apa ini, Mas, nang ngarani? Iya, ini memang batu andesit yang sangat besar sekali yang ada di makam ini. Luar biasa batu ini. Batu yang sangat besar. Batu andesit ini. Oh, batu andesit, Mas. Batu andesit sangat besar.
batu andesit yang sangat besar. Nah, kemungkinan juga ada di makam ini juga bagian yang tak terpisahkan dari masa lalunya. Tempat ini kelihatannya juga tempat keramat dari jejak sebuah peradaban megalitik batu besar, kemudian berlanjut menjadi peradaban kuno yang masih difungsikan, kemudian saat ini difungsikan menjadi tempat makam atau pekuburan. Nah, kayak gini lur lokasinya di makam desa ya? Ya, makam dusun Kesiman. Dusun Kesiman, desa Kesiman Tengah. Oh, ini batu kuno ono mas? Banyak mas? Ya, di sini ada beberapa batu bata kuno yang memang difungsikan sebagai nisan juga pecahan-pecahan tembikar seperti ini. Ini juga ngelumut. Jejak batu bata kuno yang sangat besar, fragmen. Jadi ada campur lumut juga pecahan-pecahan tembikar. Ini pecahan-pecahan tembikar yang juga merupakan alat-alat zaman kuno. Itu cukup. Ini menandakan jejak-jejak kekunoan. Iya. Ini termasuk ya sisa-sisa dari reruntuhan kerajaan Majapahit ya mas ya. Soalnya dekat dengan Candi Cungkup Kesiman Tengah. Banyak sekali batu-batu bata merah bertebaran atau difungsi alihkan dengan batu nisan ya mas ya. Cedek apa ini? Cedek sungai lur. Iku pohon apa mas? Gede, kecacil loh. Ini pohon beringin. Nah, pohon beringin. Ini juga. Ternyata masih ada ya mas ya reruntuhan dari jejak kekunoan. Loh mas, itu ada juga batu mas. Itu batu kayak yang tadi. Itu apa? Batu yang kayak arca tadi loh. Itu. Ini difungsikan sebagai batu nisan, ini sampai ngelumut ya. Apa itu? Woi, caget rek ono cacinge. Batu pipi sih, batu pipi. Ini kan juga batu candi ini. Ini batu candi lur. Ada batu candi. Batu candi memang banyak di sekitar area Candi Cungkup Kesiman Tengah ini. Iya. Ternyata sisa-sisa dari zaman kerajaan masih ada. Ternyata oh itu batu bata kuno gede. Ini salah satu bentuk batu bata kuno yang memang batu bata kuno itu sangat besar ukurannya. Berbeda dengan batu bata saat ini. Bahkan batu bata saat ini mungkin 3 sampai 4 kali lipatnya. Ini difungsikan sebagai batu nisan, batu bata kuno, menandakan ciri-ciri dari zaman kerajaan ya. Ternyata adanya batu bata kuno, batu balok-balok batu candi, sebuah fragmen arca. Memang di area sini tentunya dahulunya ada sebuah bangunan suci. oh gitu lur. Pada masa Majapahit Dialih fungsikan sebagai makam ya mas ya. Gitu lur. Orang dahulu kalau menyimpan itu kebanyakan di makam ya mas ya. menyimpan apa? Menyimpan sebuah bangunan-bangunan kuno itu. Sebenarnya ada sebuah kesinambungan sebuah peradaban. Loh mas, ono foto kuno mas, gede mas foto mas. Iya, banyak pecahan. Ini foto. Ting gembletak ya. Ini. Ting gembletak ya. Ini sampai foto. Jadi batu bata kuno banyak. Ini maksudnya adalah sebuah peradaban yang berkesinambungan. Candi pada masa Jawa Timur itu memang tempat untuk menaruh abu jenazah dari seorang raja yang meninggal atau keluarga dekat raja yang meninggal, kemudian dibuatkan bangunan suci untuk menaruh abu jenazah. Di situ kemudian diadakan acara nyekar atau menaruh bunga di bangunan-bangunan suci tersebut. Itu bangunan-bangunan suci tersebut menaruh bunga. Sehingga kemudian tempat menaruh abu jenazah para keluarga Raja Majapahit
di suatu lokasi tertentu ini kemudian masih pada masa Islam. Jadi tempat-tempat seperti itu karena dalam kepercayaan Islam seorang manusia seseorang itu tidak di upacara ngaben atau pembakaran, melainkan dikubur gitu ya. Sehingga kemudian tempat untuk menaruh abu jenazah yang berhubungan sekali dengan jenazah kemudian itu diteruskan pada masa Islam untuk mengubur jenazah. Jadi disitulah kemudian korelasinya, tempat menaruh abu jenazah kemudian dialihfungsikan pada masa Islam adalah tempat menguburkan jenazah. Sehingga ini adalah sebuah sebuah kesinambungan budaya. Sehingga jika kita akan mendapati jejak-jejak reruntuhan kuno atau peradaban kuno di masa kerajaan-kerajaan, tentunya yang tersisa adalah di makam-makam itu ada beberapa tinggalan kuno. Ini memang sebuah kesinambungan kebudayaan di Jawa ini.